Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman kita akan membahas tentang penyalahgunaan nafza, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, penggolongan nafza. Nafza adalah bahan atau zat atau obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan terhadap nafza. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Nafza disebut juga zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. Nah, di sini ada penggolongan nafza ya. Yang pertama adalah narkotika. Narkotika itu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di mana narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman bagi sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, di narkotika itu ada 3 golongan. Ada golongan 1, heroin atau putau, kokain, dan ganja. Nah, ini tidak ditujukan untuk terapi ya, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Kalau golongan 2 ada morfin dan petidin. Nah, ini untuk pengobatan. Kemudian golongan 3 ada kodein. Ini juga berkhasiat untuk pengobatan. Yang kedua adalah psikotropika. Ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Yaitu zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, jenis psikotropika golongan 1 adalah ekstasi, sabu, dan LSD. Kemudian golongan 2 itu amfetamin, metilfenidat atau Ritalin. Nah, golongan 2 ini berkhasiat untuk pengobatan, mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 3 adalah fenobarbital, flunitrazepam. Ini juga berkhasiat untuk pengobatan, potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kalau golongan 4 itu ada diazepam, bromazepam, fenobarbital, lonazepam, chlordiazepoxy, zenitrazepam seperti pil KB, pil koplo, rohib, zam, dan MG. Nah, berkhasiat untuk pengobatan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, psikotropika itu ada minuman alkohol, inhalasi, dan tembakau. Minuman alkohol mengandung etanol etil alkohol yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat. Jika digunakan sebagai campuran dengan narkotika dan psikotropika, yaitu memperkuat pengaruh obat atau zat itu dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan ya, ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Kemudian inhalasi. Inhalasi adalah gas yang dihirup dan solvent atau zat pelarut, mudah menguap, berupa senyawa organik, barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagai pelumas mesin. Contohnya adalah lem, thinner, penghapus cat, kuku, dan bensin. Kemudian psikotropika jenis tembakau itu rokok alkohol, terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari upaya pencegahan karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk penyalahgunaan nafza lain yang lebih berbahaya. Nah, efek penggunaan nafza yang pertama adalah depresan atau downer. Itu mengurangi aktivitas fungsi tubuh. Nah, jenis ini membuat pemakai merasa tenang, pendiam, dan membuat tertidur atau tidak sadarkan diri. Opioida itu
yang termasuk opioida itu morfin, heroin ataupun dan kodein. Kemudian ada sedatif atau penenang, hipnotik atau obat tidur, tranquilizer atau anti cemas, pil koplo. Kemudian ada stimulan atau upper, itu merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Contohnya adalah sabu, ekstasi, kafein, kokain, ineks ya. Kalau yang menyebabkan halusinogen atau all around itu menimbulkan efek halusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikiran dan seringkali menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Contohnya adalah LSD, ganja, meskalin, mushroom ya. Kemudian ada klasifikasi penggunaan nafja. Nah, yang sama sekali dilarang adalah narkotika golongan 1 dan psikotropika golongan 1. Penggunaannya dengan resep dokter, amfetamin, sedatif, hipnotika yang diperjualbelikan secara bebas diantaranya adalah lem, thinner, dan lain-lain. Ada batas umur dalam penggunaannya, alkohol dan rokok contohnya. Kemudian perubahan fisik dan perilaku penggunaan nafja. Perubahan fisiknya, pada saat menggunakan nafja, orang tersebut jalan sempoyongan, bicara pelo atau cadel, apatis, mengantuk, agresif, curiga, mata memerah, pupil yang mengecil atau lebih besar dari normal, sering mual muntah, pilek tanpa sebab, mimisan, keringat berlebih, sering sakit kepala, nafsu makan dan pola tidur berubah, kenaikan atau pola tidurnya berkurang, kenaikan atau penurunan berat badan mendadak atau drastis, kejang tanpa epilepsi. Nah, bila kelebihan dosis atau overdosis, biasanya napasnya sesak, denyut jantung dan nadi lambat, kulit teraba dingin, napas lambat atau berhenti, atau yang lebih parah itu jadi meninggal ya. Nah, bila sakau atau ketagihan, ciri-cirinya mata dan hidung berair, kemudian menguap terus, diare, rasa sakit di seluruh tubuh, takut air sehingga malas mandi, kejang atau penurunan kesadaran ya. Kemudian pengaruh jangka panjangnya adalah penampilan yang tidak sehat, tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan, gigi juga tidak terawat atau kropos, terhadap bekas suntik pada lengan atau bagian tubuh lain. Pada pengguna jarum suntiknya ada bekasnya gitu. Kalau pengaruh jangka panjang. Nah, perubahan yang kedua adalah perubahan perilaku. BNN mengeluarkan 52 ciri pengguna narkoba. Jika disimpulkan, perubahan perilaku pada pengguna narkoba adalah seperti prestasi sekolah menurun, sering tidak mengerjakan tugas sekolah, sering membolos, pemalas, kurang bertanggung jawab. Pola tidurnya berubah, bergadang, sulit dibangunkan di pagi hari, mengantuk, baik itu di kelas atau di tempat kerja. Sering berpergian sampai larut malam, kadang tidak pulang tanpa memberitahu terlebih dahulu, sering mengurung diri, berlama-lama di kamar mandi, menghindar bertemu dengan anggota keluarga lain di rumah, sering mendapat telepon dan didatangi orang tidak dikenal oleh keluarga kemudian menghilang, sering berbohong dan minta banyak uang dengan berbagai alasan tapi tak jelas penggunaannya, mengambil dan menjual barang berharga milik sendiri atau milik keluarga, mencuri, mengompas, terlibat tindak kekerasan atau berurusan dengan polisi. Kemudian sering bersikap emosional, mudah tersinggung, marah, kasar, sikap bermusuhan, pencuriga, tertutup dan penuh rahasia. Itu perilaku yang menggunakan nafja ya. Nah, faktor-faktor yang memicu penyalahgunaan nafja adalah faktor individu, biasanya cenderung memberontak dan menolak otoritas, cenderung memiliki gangguan jiwa, psikotik, kepribadian disosial, perilaku menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku, rasa kurang percaya diri, rendah diri, dan memiliki citra diri negatif. Sifatnya mudah kecewa, cenderung agresif dan destruktif. Kemudian yang kedua, faktor pemicunya dari
faktor lingkungannya, faktor keluarga dan lingkungan pergaulan baik di sekitar rumah, sekolah, teman sebaya maupun masyarakat. Hubungan yang tidak baik dengan keluarga juga bisa menjadi faktor, kemudian salah memilih teman, lemahnya penegakan hukum. Nah, faktor nafjanya adalah mudahnya nafja didapatkan di mana-mana dengan harga yang terjangkau. Banyaknya iklan minuman beralkohol dan rokok yang menarik untuk dicoba. Kemudian khasiat farmakologi nafja yang menenangkan, menghilangkan nyeri, menidurkan, membuat euforia, flies, tune, high teller, dan lain-lain ya. Kelompok rentan penyalahgunaan narkoba pada umumnya anak-anak itu yang IQ-nya perbatasan IQ 70-90, anak yang sulit memusatkan perhatian, sering sakit, mudah kecewa, mudah murung, suka merokok, agresif dan destruktif, anak yang sering berbohong atau mencari atau melawan tata tertib. Nah, yang remaja, biasanya remaja itu yang mempunyai rendah diri, kurang pede ya, punya jati diri yang negatif, sangat tidak sabar, sering sedih, cenderung melakukan sesuatu yang mengandung resiko tinggi, pemberontak, kurang taat beragama. Nah, berkawan dengan penyalahgunaan nafja, kemudian remaja dengan motivasi belajar yang rendah. Nah, ini faktor yang sangat rentan ya, penyalahgunaan narkoba. Alur pelaporan penyalahgunaan nafja. Nah, ini pernah muncul ya di soal ya. Nah, pelaporan penyalahgunaan nafja masyarakat itu kemudian ke RT RW atau satuan lintas masyarakat, kemudian ke IPWL. Nah, IPWL ini di Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0202 Menkes /615/2016 ke IPWL. Tujuan IPWL adalah merangkul pengguna atau pencandu narkoba sebagai proses rehabilitasi. IPWL berupa puskesmas atau rumah sakit. Dengan melapor ke IPWL, maka pencandu narkoba bisa terhindar juga dari jeratan hukum ya, sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, bahwa pecandu yang melaporkan diri untuk rehabilitasi tidak dikenakan pemenjaraan atau hukuman, namun akan mendapatkan rehabilitasi secara gratis. BNN menjamin semua pecandu narkoba yang menjalani terapi dan rehabilitasi oleh BNN akan mendapat pelayanan gratis sehingga dia dinyatakan sembuh. Nah, tahap rehabilitasi nafja. Nah, ini juga ada ya kemarin dari soal SKB. Tahap rehabilitasi nafja yang pertama ada rehabilitasi medis atau detoksifikasi, yaitu pecandu diperiksa kesehatannya baik itu fisik maupun mentalnya oleh dokter terlatih. Kemudian dokter akan memutuskan apakah pecandu tersebut diberi obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat atau SAKO, ya tergantung ya gimana gejala berat ringannya gejala putus zat tersebut. Terapi intoksikasi, terapi terhadap kasus overdosis, sindrom putus obat, terapi komorbiditas. Ada juga terapi komplikasi medis dan terapi rumatan. Yang kedua adalah tahap rehabilitasi non medis, yaitu dengan pecandu itu ikut dalam program rehabilitasi, menjalani program-program TC atau therapeutic community, 12 step atau 12 langkah pendekatan. Kemudian ada pendekatan keagamaan, konseling ya untuk mencegah kekambuhan. Yang ketiga adalah tahap bina lanjut atau aftercare. Aftercare ini adalah pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, sehingga di situ diharapkan orang atau pecandu yang dapat bina lanjut itu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, tapi tetap berada di bawah pengawasan ya. Metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan yaitu itu metode tertua, di mana seorang pemandu langsung menghentikan penggunaan narkoba tersebut, mengurung
pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Di sini adalah menghentikan penggunaan narkoba ya langsung dengan cara mengurung pecandu yang dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan. Yang kedua adalah terapi substitusi opioida. Itu hanya untuk pasien-pasien ketergantungan heroin ya. Untuk TC atau therapeutic community itu menggunakan kekuatan residen untuk bertanggung jawab atas dirinya dan saling tolong-menolong sesama residen sehingga mendorong untuk mengenal diri sendiri baik dari segi emosional, intelektual, spiritual, perilaku, dan keterampilan. Nah, program yang terstruktur ini diikuti oleh mereka yang tinggal dalam suatu tempat pimpinan oleh bekas penyalahguna yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai konselor setelah melalui pendidikan dan pelatihan. Yang keempat adalah metode 12 step. 12 step ini adalah metode yang dijalani di Amerika Serikat, yaitu jika seseorang kedapatan mabuk atau menyalahgunakan narkoba, pengadilan akan memberikan hukuman mengikuti 12 program atau 12 langkah. Dimotivasi untuk mengimplementasikan 12 langkah ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, upaya kesehatannya ada primer, sekunder, dan tersier, di mana primer adalah mengacu ke promotif dan preventif, yaitu belum menyalahgunakan nafja. Bentuknya banyak, ada penyuluhan atau gerakan narkoba. Yang kedua adalah sekunder, yaitu mereka yang rawan masalah penyalahgunaan narkoba. Kegiatannya apa? Deteksi dini, intervensi kepada kelompok beresiko tinggi menyalahkan narkoba, bimbingan dan konseling terkait efek patologis yang timbul oleh penyalahgunaan narkoba. Kemudian upaya kesehatan yang terakhir adalah tersier. Tersier itu pencegahan kekambuhan, ditujukan pada mereka yang telah sembuh atau terbebas untuk mencegah kekambuhan. Bentuk kegiatannya apa? Konseling dan bimbingan sosial, kemudian keluarga beserta kelompok lingkungannya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna. Ya. Nah, di sini ada cara mengatasi kecanduan narkoba. Yang pertama adalah kita lakukan pemeriksaan, kemudian detoksifikasi ya. Nah, kemudian stabilisasi untuk membantu pemulihan jangka panjang. Kemudian pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh kembali ke kehidupan normal. Nah, pencegahan narkoba dalam keluarga yang paling efektif mencegah penyalahgunaan narkoba ya sejak dini adalah pendidikan keluarga ya, itu terdiri dari kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian dari orang tuanya, pendidikan akhlak dan agamanya baik, kemudian mengetahui kebutuhan anak-anak selalu ada ketika dibutuhkan anak, kemudian memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana dan mendorong semangat untuk mencapai prestasi. Nah, itu yang harus diterapkan di keluarga supaya mencegah penggunaan narkoba. Nah, lanjut ke soal-soal. Yang pertama, istilah narkotik mempunyai arti A. Obat bius, B. Obat-obatan, C. Lumpuh, D. Obat penenang. Jawabannya adalah A ya, obat bius. Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcotics, yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narkosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Nah, nomor 2, Anda menerima laporan dari warga bahwa ada pemuda yang menggunakan narkoba di wilayahnya. Saat Anda melakukan pemeriksaan, Anda menemukan tanda kewaspadaan meningkat dan pupil medriasis. Apakah tindakan yang Anda lakukan? Nah, ini keluar tahun kemarin kalau nggak salah ya. A. Bawa ke puskesmas. B. Bawa ke rumah sakit. C. Gali informasi di dalam keluarga, kemudian melapor ke RW atau melapor ke polisi.
Nah, jawabannya adalah membawa ke puskesmas ya. Ketika kita menemukan kasus penyalahgunaan narkoba, kita bisa menyarankan mereka menyerahkan diri untuk minta kesembuhan ke IPWL, yaitu puskesmas atau rumah sakit, supaya si pecandu itu dirangkul untuk proses rehabilitasi secara gratis serta bisa terhindar dari jeratan hukum. Nah, dalam kasus ini berarti yang paling tepat adalah melapor ke puskesmas karena merupakan lini pertama IPWL. Nomor 3, tahapan rehabilitasi awal. Rehabilitasi awal ya bagi pecandu nafza adalah rehabilitasi mental, rehabilitasi obat, rehabilitasi sosial, rehabilitasi medis, rehabilitasi mental sosial. Nah, tahapan rehabilitasi awal bagi pecandu nafza adalah rehabilitasi medis ya. Tadi udah kita bahas dalam situs rehabilitasi narkoba BNN dijelaskan 3 rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dulu, kemudian non medis dan bina lanjut. Oke, lanjut. Anda menerima laporan dari warga tentang seorang remaja yang suka berhalusinasi, sering berbohong, dan suka mencuri. Berat badannya juga tampak terus menurun. Remaja tersebut diduga mengkonsumsi nafza jenis, yang mempunyai ciri-ciri apa? Tadi berhalusinasi, berbohong, suka mencuri, berat badan juga menurun ya. Nah, ini diduga mengkonsumsi nafza, kokain, sabu, putau, pil koplo, atau ganja. Jawabannya adalah yang ganja. Jenis nafza memberikan efek senang dan berhalusinasi ya. Berarti jawabannya adalah yang E. 5. Tahapan rehabilitasi pengguna nafza yang dilakukan dengan mengurung pecandu dalam masa putus obat tanpa memberikan obat-obatan disebut dengan terapi A. Alternatif, B. Terapi substitusi, C. Cold turkey, D. Therapeutic community, atau E. Metode 12 step. Nah, dengan cara mengurung pecandu dalam masa putus obat adalah cara cold turkey. Ini digunakan yaitu penanganan untuk pecandu nafza. Cold turkey adalah pecandu langsung menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif dengan metode tertua yaitu mengurung pecandu dalam masa putus obat ya. Nomor 6. Bentuk pencegahan primer penyalahgunaan nafza adalah deteksi dini anak yang menyalahgunakan nafza, B. Konseling, C. Bimbingan sosial, atau E. Memberikan life skill pengambil keputusan. Jawabannya adalah yang E. Ya, bentuk pencegahan primer penyalahgunaan nafza adalah penyuluhan nafza ya. Pencegahan primernya berupa promotif preventif ditujukan kepada individu yang belum menyalahgunakan narkoba, di mana bentuk kegiatannya yaitu penyuluhan bahaya narkoba, gerakan anti narkoba, dan lain-lain. Nah, di sini ada cara penanggulangan narkoba ya, peningkatan keimanan, kemudian melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan, melakukan kegiatan positif, memilih lingkungan pergaulan yang positif, melaporkan kepada pihak yang berwajib jika di sekitar lingkungan kita ada indikasi penyalahgunaan narkoba. Kemudian membawa pecandu ke pusat-pusat rehabilitasi. Nah, penggunaan di sini ada gambar penggolongan narkoba ya, narkoba golongan 1. Tadi udah disebutin golongan 2 dan golongan 3. Nah, gejala dan ciri fisik penggunaan narkoba. Nah, pengguna putau atau heroin tandanya jadi pendiam dan tergantung-gantung. Kalau enggak menggunakan jadi kesakitan atau sakok. Kemudian
Untuk pengguna sabu itu pecandu itu akan mengalami susah tidur, agresif dan mudah marah. Beda lagi kalau menghisap ganja ya. Ganja itu ciri-ciri penggunanya matanya merah, makannya juga banyak. Nah, pengguna narkoba ini cenderung mengalami perubahan perilaku seperti mudah marah, agresif, dan mengalami halusinasi dan berbicara sendiri. Nah, ini adalah yang ganja. Nomor 7. Berikut ini merupakan jenis-jenis narkoba, kecuali narkotika, psikotropika, nikotin, soda, dan kokain. Jawabannya adalah soda. Kecualinya soda, narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya di Indonesia. Narkoba memiliki nama lain nafza, narkotika, psikotropika, dan adiktif. Berikut ini merupakan resiko penyalahgunaan narkoba, yaitu kebugaran, B. meningkatkan daya tahan tubuh, C. menambah nafsu makan, D. kecanduan, atau E. konsentrasi tinggi. Resiko di sini ya. Risiko penyalahgunaan narkoba. Ini bukan. Meningkatkan daya tubuh juga bukan. Nafsu makan bukan. Konsentrasi tinggi tidak. Jadi jawabannya adalah yang D ya, kecanduan. Nafza adalah bahan atau zat atau obat yang diminum bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama otak, susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Nomor 9. Pendidikan yang menjadi pondasi dari pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan sekolah, pendidikan lingkungan, pendidikan karakter, pendidikan keluarga, atau pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan yang menjadi pondasi dari pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan keluarga. Nomor 10. Jika seorang bernama Pulan yang sudah terindikasi melakukan penyalahgunaan narkoba saat proses masa rehabilitasi, Pulan sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, kurus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Berdasarkan dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba, termasuk dari dampak fisik, psikis, sosial, etika, atau kebugaran. Nah, di sini disebutkan apa? Sakit kepala, mual-mual, tubuh suhunya meningkat, berarti ke fisik ya. Perubahan fisik pada saat menggunakan nafza, yaitu jalan sempoyongan, mual, muntah, sering kepala, dan pola tidurnya ya. Ini di merah-merah gini ada di dalam soal. Oke. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram, merupakan tanda bahaya penyalahgunaan narkoba dari dampak fisik, psikis, sosial, etika, atau kebugaran. Jawabannya adalah sosial. Pendidikan terganggu. Dampak sosial itu gangguan mental, antisosial, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan, dan menjadi beban keluarga. Pendidikan menjadi terganggu. Nah, masa depan suram, jadi itu dampak sosial. Nomor 12. Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adalah bunyi undang-undang tentang narkoba yang E ya, yang E itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 itu juga tentang narkotika ya.
Nah, lampiran mengenai jenis psikotropika golongan 1 dan 2 sebagaimana tercantum di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika yang telah dipindahkan menjadi narkotika golongan 1, menurut undang-undang ini dicabut dan tidak diberlakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan juga. Nomor 13, ganja atau gele adalah tanaman sejenis kannabis sativa yang mengandung senyawa tetrahidrokannabinol, terutama pada trikoma, bunga, pucuk muda, dan daunnya. Nama lain dari ganja atau gele adalah marijuana. Ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol dan cannabidiol yang membuat pemakaian mengalami euforia. Ganja biasanya dibuat menjadi rokok untuk dihisap supaya efek dari zatnya bereaksi. Nomor 14. Jika seseorang mengalami halusinogen, mengubah persepsi pemakai sebagai tembok yang bernapas, motif gambar yang bergerak-gerak, halusinasi pendengaran, sehingga musik terkesan bergema. Nah, ini merupakan efek samping dari penyalahgunaan narkoba, obat atau obat berbahaya jenis apa? Rokok, metanol, petidin, asid dietilamid, spesial K, lisergic asid dietilamid. Jawabannya adalah LSD ya. Nah, LSD menjadi salah satu jenis narkoba yang paling kuat efeknya dalam mempengaruhi suasana hati pikiran pemakainya. Efek sendiri sudah bisa terlihat setelah 30-45 menit digunakan dan mampu bertahan selama 4-12 jam di dalam tubuh pemakainya. Ya, LSD memang tidak membuat ketagihan atau sakau, tetapi dapat menimbulkan rasa bahagia. Pemakai yang tahu bagaimana rasanya, ia akan menginginkan bahagia itu kembali. Nah, hal tersebut membuat banyak pemakai LSD mengalami overdosis. Pasalnya, mereka menginginkan lebih dan lebih lagi, sehingga overdosis yang dialami adalah kejang, panik berlebih, muncul pemikiran tidak masuk akal, serta melakukan hal nekat. Ya, jadi yang di sini muncul pemikiran yang tidak masuk akal, berarti mengalami halusinasi ya. Jadi jawabannya yang E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang penanganan narkotika yang termasuk narkotika jenis psikotropika adalah jawabannya yang heroin. Termasuk psikotropika ya. Oke lah, salah satu usaha untuk menghindari penggunaan narkoba adalah membatasi pergaulan, acuh dengan pendidikan agama, bermain dengan geng motor, sering tidak masuk sekolah atau rajin membaca. Usaha untuk menghindari yaitu membatasi pergaulan. Kalau B, acuh terhadap pendidikan agama, nggak bisa ya. Padahal ini adalah upaya juga pendidikan keagamaan itu harus kita dalami. Kemudian pertemanan dengan geng motor juga bukan, sering tidak sekolah juga bukan, rajin membaca apa, ini nggak jelas ya kalau yang E. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Karena cara agar kita terhindar dari penggunaan narkoba, yang pertama adalah jangan pernah mencoba. Kemudian mencari tahu tentang apa itu narkoba dan dampak negatifnya. Kemudian memilih lingkungan pergaulan yang
baik. Nah, itu yang bisa terhindar dari pengguna narkoba. Nomor 17, dalam kehidupan sehari-hari kalian akan bersosialisasi dengan banyak orang. Untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba, maka kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba di bawah ini yang paling tepat adalah bergaul dengan anggota geng motor. Isu salah ya, tadi juga udah disebutkan. Kemudian selalu nongkrong atau berkumpul juga bukan. Kemudian aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, yang tidak bermanfaat berarti itu juga bukan. Kemudian yang D, turut aktif mengisi waktu luang dan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini bagus ya. Yang ini kurang. Kalau yang E apa? Menghindari aktivitas fisik berat. Ini juga bisa sih kalau yang berat ya, tapi yang lebih tepat adalah jawabannya yang D, yaitu turut aktif mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ini bisa disosialisasikan ke banyak orang untuk menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba. Nomor 18, manakah pernyataan di bawah ini yang paling tepat sesuai dengan kiat-kiat menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah? A. Mencoba-coba hal baru yang negatif, rajin bolos sekolah, aktif dalam kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler. D. Pulang sekolah selalu larut malam. Atau E. Berbakti kepada orang tua. Jawabannya adalah yang C. Ya. Kenapa yang C? Karena itu kiat menghindari dari penyalahgunaan di lingkungan sekolah ya. Kalau mencoba ini negatif, salah. Kemudian rajin bolosnya salah. Kemudian yang ke D, ini larut malam. Yang E betul, tetapi yang paling baik adalah untuk menghindarinya dengan aktif dalam kegiatan dan ekstrakurikuler. Nomor 19, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja disebabkan dengan alasan rasanya enak, dapat mengurangi rasa sakit, mencari pengalaman, kesalahan orang tua, atau pengaruh lingkungan. Jawabannya adalah penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja disebabkan oleh pengaruh lingkungan ya. Nah, di situ ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja. Nah, kalau di lingkungan masyarakat yang individualis, lingkungan yang individualis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja. Nah, pengaruh teman sebaya, pengaruh teman atau kelompok juga berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Ada juga faktor gender, faktor pendidikan, faktor masyarakat dan komunitas sosial, ada faktor populasi yang rentan. Tidak ya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada faktor kepribadian diri ya, yaitu mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Harusnya mengendalikan diri ya. Kemudian konflik individu, emosi yang kurang stabil juga pengaruh, terbiasa hidup senang dan mewah. Yang kedua adalah faktor keluarga, kurangnya kontrol keluarga, mungkin terlalu sibuk ya, jarang punya waktu, sehingga remaja mencari perhatian dari luar, yaitu mencari kesibukan bersama teman-temannya, kurang disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga yang broken home. Penerapan disiplin dan tanggung jawab akan mengurangi resiko terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, faktor apa lagi? Faktor gender ya. Itu juga hal yang penting.
untuk perlindungan dan memperhatikan faktor risiko yang berbeda. Ada juga faktor pendidikan. Penyalahgunaan di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Ada faktor masyarakat, mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja, antara lain menghilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan. Ada faktor populasi yang rentan. Nah, di mana sebagian remaja berada di dalam lingkungan yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba. Jadi banyak remaja mulai mencoba-coba narkoba. Nah, nomor 20, mengubah persepsi terhadap suatu objek merupakan efek samping negatif yang ditimbulkan dari penyalahgunaan obat berbahaya. Hal ini pemakai mengalami apa yang disebut tertekan ingatan, tertekan saraf, halusinasi, distres, atau stres berkepanjangan. Jawabannya adalah halusinasi, ya, yang C. Mengubah persepsi terhadap suatu objek, yaitu halusinasi. Nah, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu dengan sebenarnya tidak ada. Jadi itu halusinasi yang mengakibatkan ancaman pada diri sendiri dan orang lain. Oke, sekian tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya beserta soal-soal yang sering muncul di SKB, ya. Sebelumnya jangan lupa di subscribe. Terima kasih, maaf bila banyak kekurangan, itu dari saya, dan kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang ujian diluluskan, dimudahkan dalam pengerjaannya, dan menjadi seorang PNS yang handal, yang sukses, ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.